Yang perlu kita garis bawahi adalah uang itu dilempar angka berapa dan menjadi angka berapa dalam tempo waktu berapa lama. Dengan tempo waktu itulah kita melakukan manajemen proyek. Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and Founder Hekalen. Saat ini saya akan berbagi mengenai apa saja sumber-sumber modal dan uang masuk untuk developer properti pemula. Nah, yang pertama sekali, seorang developer properti pemula akan pastinya memikirkan apa sih uang atau modal yang dia butuhkan untuk membeli satu lahan atau untuk memulai satu proyek perumahan. Nah, yang pastinya saya pernah berbagi mengenai menjadi developer properti tanpa modal. Nah, dari situ kita akan melihat untuk mendapatkan modalnya adalah dengan mengajak pemilik lahan untuk mengadakan kerjasama lahan dengan cara bayar yang jauh lebih menguntungkan bagi pemilik lahan. Kemudian kedua, apakah dia punya modal tetapi modalnya hanya sedikit, adalah dengan cara melakukan pembayaran lahan secara tempo kepada pemilik lahan, tetapi masih menggunakan down payment. Nah, biasanya ini juga bisa disebut kerjasama lahan, hanya saja kerjasama lahannya menggunakan down payment. Nah, bagaimana mendapatkan down payment itu? Nah, bagi pemula-pemula yang masih modal sangat terbatas, biasanya kita akan mengadakan kerjasama dan memohon izin untuk disetujui oleh pemilik lahan. Diadakan penjualan awal sambil mengurus surat-surat yang lainnya. Nah, permohonan izin itu disetujui oleh kedua belah pihak. Pada waktu kita melakukan penjualan awal, kita memperoleh modal awal untuk mengurus hal-hal awal di proyek tersebut dari penjualan promo cash tunai. Nah, ketika nanti kita mendapatkan modal dari penjualan promo tunai di unit-unit pertama, barulah modal itu untuk menggerakkan gerakan-gerakan selanjutnya di proyek tersebut. Itu untuk pendanaan non-bank. Kemudian ada juga pendanaan dengan investor. Sampai saat ini, Hekalen sejauh ini belum pernah bekerja sama dengan investor pribadi. Tetapi bila Bapak Ibu memiliki orang-orang kenalan yang bisa saja menginvestasikan dananya kepada Bapak Ibu sebagai pengusaha, hal itu bisa. Nah, hanya saja kita pasti harus membuat bisnis plan-nya. Untuk bisnis plan pastinya saya harus menggambarkannya tidak mungkin dalam vlog ini, tetapi biasa saya menggambarkan detailnya untuk tahu modal satu rumah dari segi legalitas, perizinan, pembangunan, penjualan, manajemen sumber daya manusia di dalam satu bisnis plan. Biasanya saya berbagi di workshop ataupun seminar saya secara tatap muka, karena itu agak lebih detail harus dijelaskan terkait perhitungan uang. Nah, ketika nanti investor itu menginvestasikan uangnya, yang perlu kita garis bawahi adalah uang itu dilempar angka berapa dan menjadi angka berapa dalam tempo waktu berapa lama. Dengan tempo waktu itulah kita melakukan manajemen proyek supaya return of investment atau balik modal dan juga balik laba kepada investor itu tercapai. Kemudian bagaimana dengan sumber permodalan lainnya adalah dengan menggunakan perbankan. Nah, untuk Bapak Ibu yang tidak punya track record mengadakan kerjasama dengan bank, akan tentunya tidak memiliki yang namanya BI checking atau selik OJK. Seperti sekarang Hekalen ini, apabila dicek BI checkingnya, semua BI checking HK ini kolektibilitas satu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki track record atau rekaman pinjaman di bank, maka bank itu akan benar-benar mengenali lebih dahulu karakter Bapak Ibu. Tetapi bagi yang sudah punya track record, tentunya bank itu akan melihat track recordnya, apakah dia call 1 lancar atau call 2, call 3, sampai apakah dia call 5 karakternya buruk dalam hal membayar kepada pihak bank. Nah, saran saya bila Bapak Ibu ingin menjadi developer properti pemula dan ingin mendapat kepercayaan bank, cobalah melakukan iseng-iseng melakukan pinjaman jumlah kecil, walaupun itu hanya sekian ratus ribu atau juta, supaya melihat bahwa Bapak Ibu disiplin dalam rangka membayar bunga dan jatuh tempo pembayaran hutang pokok. Sekedar pada waktu nanti kita maju ke perbankan itu lebih yakin, oh jadi perbankan hampir rata-rata tidak melihat nominal uangnya, tetapi yang dilihat adalah karakter daripada si calon debitur tersebut. Nah, ketika karakternya itu meyakinkan bank akan mau mengucurkan dana untuk membiayai proyek tersebut, tentu saja dengan jaminannya apakah jaminan tanah tersebut atau menggunakan jaminan yang lain. Nah, jadi sumber-sumber permodalan ini kalau kita lihat ada bank, ada juga non-bank. Apakah bisa menjadi developer dalam jangka panjang tanpa bank? Bisa juga. Misalnya kalau Bapak Ibu punya proyek skala 10-20 rumah. Setelah 20 rumah, saya tidak mau nih melakukan pinjaman dengan bank.
Berarti tunggu proyek itu 80% berjalan atau sold out perumahan 80%, barulah bergerak ke titik yang lain. Kenapa HEKA ini bisa melesat? Kenapa bisa cepat dalam waktu 4 tahun ribuan unit rumah kita bisa kembangkan? Karena kita bekerja sama dengan bank. Ketika proyek itu sekalipun belum sampai sekian persen, belum sampai 90, kita mengadakan pembebasan lahan dan menjumpai bank untuk biaya pembebasannya dan juga untuk biaya pembangunannya. Sehingga banyak hal, banyak proyek itu kita bisa expand dalam kondisi yang sangat cepat. Tetapi bila Bapak Ibu tidak, saya tidak mau terbeban dengan harus tiap bulan bayar bunga dan lain-lain. Nah, itu tidak masalah. Hanya saja mungkin expandnya itu akan lambat kecuali dana yang lainnya yang biasa kita dengar dari venture capital. Kalau kita mendapat pendanaan dari bank untuk satu proyek, biasanya bank itu akan mengucurkan dana itu sesuai progres. Nah, sehingga ketika nanti kita ngajukan misalnya 1M, dia akan turun. Apakah progres sebelumnya, pencairan sebelumnya sudah sesuai dengan standar OJK? Ketika sudah sesuai, maka dia cairkan yang selanjutnya. Beda dengan venture capital sangat fleksibel. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan dana secara total untuk pembebasan lahan, begitu juga untuk pembangunan secara total tanpa harus memikirkan progres ataupun pengajuan yang berkali-kali. Semuanya benar-benar fleksibel tergantung kesepakatan kita dengan pendanaan venture capital tersebut. Jadi demikian dari saya, modal-modal seorang developer properti pemula baik tanpa bank dengan pakai bank setelah saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Salam properti, salam kemajuan.